Kembali lagi di Ngopi Selik, ngobrol pintar seputar politik. Oke, sebelumnya selamat tahun baru nih buat teman-teman semua yang lagi di rumah dan lagi nonton video kali ini. Semoga teman-teman di tahun ini tetap sehat dan semangat dalam menjalani harinya. Dan di tahun ini teman-teman, kita bakalan ngadain pesta demokrasi besar-besaran di Februari mendatang. Dan dalam pesta demokrasi kali ini, kita nggak bakalan hanya milih presiden dan wakil presiden, tapi kita juga akan milih DPD RI, Ya, DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, dan DPRD Provinsi. Di sini aku Hasrat Setianingsih dan aku Vivi Desrianti Putri bakalan nemenin teman-teman diskusi mengenai gimana sih pola perilaku Gen Z dalam menyambut pemilu mendatang. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih sama Kak Nengsi. Kakak udah pernah ikut pemilihan atau pemilu nggak tahun-tahun sebelumnya? Di tahun sebelumnya aku nggak pernah milih dan bisa dibilang di tahun 2024 ini menjadi tahun pertama aku untuk ikut pemilu. Oke, berarti pemilih pemula ya? Iya benar, pemilih pemula banget. Nah, gimana sih perasaan kakak jadi pemilih pemula di pemilu tahun 2024 ini? Jujur aku deg-degan dan sekaligus excited ya, yang dimana ini pertama buat aku dan aku belum pernah aku belum dapat pengalaman apapun mengenai pemilu. Mungkin aku udah dapat beberapa informasi mengenai pemilu, tapi kan aku nggak pernah ikut berpartisipasi secara langsung. Dan itu sangat excited sih menurut aku. Dah, dari Vivi sendiri nih, Vivi udah pernah ikut pemilu nggak sebelumnya? Oke, kalau aku sendiri sebelumnya aku udah pernah ikut pemilu nih Kak. Dan kapan ini tuh? merupakan pemilu aku yang kedua. Sebelumnya aku udah ikut pemilu di tahun 2019. Dan di tahun ini aku merasa lebih excited dibandingkan tahun sebelumnya. Karena di tahun ini aku menerapkan atau menentukan pilihan aku sendiri. Kalau di tahun sebelumnya itu aku mengikuti pilihan dari orang lain, dari saran orang tua atau teman-teman yang lainnya, dan belum terlalu paham dan mengerti tentang politik. Tapi di tahun ini aku akan berusaha untuk memilih sesuai keinginan aku sendiri. Oke, dan sekolah Vivi kan udah mahasiswa ya, udah harusnya gitu. Nah kan Vivi udah pernah milih nih sebagai pemilih pemula di tahun 2019 lalu. Seberapa tahu sih Vivi mengenai pemilu itu? Oke, sejauh ini yang aku tahu tentang pemilu itu ya Kak, pemilu itu merupakan proses pemilihan umum di mana negara kita ini adalah negara demokrasi yang dimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, benar. Dan makanya diadakan suatu pemilu, yaitu di mana nantinya rakyat akan memilih di sana gitu. Dan pemilu di tahun 2024 ini yang aku ketahui akan diselenggarakan di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dan teman-teman jangan sampai ketinggalan, Bener khususnya banget. mahasiswa ilmu politik. Kita harus benar-benar berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu di tahun 2024. Nah, Oke, kalau menurut kakak sendiri seberapa penting sih pemilu itu Kak? menurut aku ya, seberapa penting pemilu? Itu sangat penting banget. Oke, gimana tuh Kak? Kenapa tuh penting banget? Penting banget. Kenapa penting banget? Balik lagi ke negara kita yang demokrasi. Demokrasi ini kan menuntut partisipasi rakyat ya. Yang dimana kita memilih itu jatuhnya sebagai kewajiban. Oke. Dan kewajiban kita tuh tentunya harus dipenuhi sebagai warga negara kan. Bener banget. Terutama kita sebagai Gen Z yang sudah 17 tahun ke atas ya Kak. Dan pastinya kita harus mengikuti pemilihan umum tahun ini. Soalnya kita bakalan megang kunci kesuksesan di mana negara ini dapat dipimpin sama pemimpin yang layak gitu. Oke, sejauh ini menurut kakak gimana sih? Seberapa besar sih peran Gen Z dalam pemilu di tahun 2024 ini Kak? Peran Gen Z. Kita Gen Z nih ya sekarang, kita Gen Z, benar. Peran Gen Z menurutku pengaruhnya sangat signifikan banget sih, apalagi dalam penyebaran informasi di media sosial. Apalagi sekarang media digital semua ya Kak? Iya benar, apalagi sekarang kan pemilihan presiden ini mereka pakai media sosial sebagai sarana kampanye ataupun branding partai atau diri mereka, supaya diri mereka tuh lebih dikenal kan sama publik. Dan sekarang pasar target atau calon-calon yang ada itu kan Gen Z nih. Iya benar banget. Sebagian besar dari peserta pemilu nanti itu kita semua sebagai Gen Z, dan teman-teman. kita harus menyadari itu dan kita harus ikut mengkritisi berbagai hal isu-isu politik yang beredar. Dan jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu benar. yang berkembang di media sosial yang belum kita ketahui itu benar atau enggak, teman-teman. Benar, yang jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada. Menurut Vivi kan, Vivi udah pernah milih juga nih, dan di Vivi juga sebagai Gen Z. Aku juga pengen deh ngelihat dari pandangan Vivi seberapa penting sih Gen Z itu berperan dalam pemilu mendatang. Oke, kalau menurut aku sendiri Gen Z ini memiliki peranan yang sangat penting untuk pemilu di tahun 2024 ini. Karena sebagian besar pemilih di tahun ini adalah Gen Z. Dan di sana Gen Z memiliki peran untuk memilih siapa presiden atau pemimpin yang akan memajukan negara kita ini. Karena maju atau tidaknya negara kita tergantung dari pemimpinnya. Nah, pemimpinnya inilah yang akan kita pilih nantinya. Makanya Gen Z ini harus benar-benar paham nih sama siapa aja calon-calon yang akan dipilih nanti. Nggak hanya kita ikut-ikut tren doang, tapi kita juga harus kayak
memahami apa sih, kan banyak tuh sekarang lagi debat-debat capres Iya, kan yang ada ini. debat-debat capres, Ya, mereka ada- pada menyebar visi misi dan Program juga kerja dan ya lain benar. sebagainya. Kita nggak boleh kayak dengar, oh mereka gini nih, kita juga harus mengkritisi apa sih Iya. makna sebenarnya di visi misi itu supaya kita nggak salah pilih dan bakal merugiin diri kita dan Merugikan diri bangsa kita sendiri. juga ya. Oke, kalau menurut kakak sendiri apa nih tips and triknya bagi kita sebagai Gen Z untuk pemilihan atau untuk pemilu di tahun 2024 ini? Tips dan trik dari aku kan pemilih Iya, pemula nih ya. bener banget. Dari aku sendiri pemilih pemula, apa tips and trik? Bisa dimulai dari itu sih, pengetahuan dari diri sendiri dulu. Ya, kita kenali dulu nggak sih, Iya, Kak? kita kenali dulu apa sih sebenarnya dasar politik itu. Bener banget. Nah, kan kita kan sebagai mahasiswa politik nih udah banyak belajar tentang apa itu demokrasi, apa itu ini segala macam, Iya, kan. Di situ kita sebagai mahasiswa politik itu mengimplementasikannya dari bagaimana cara kita melihat visi misi aktor dan calon-calon yang masing-masing bakal, calon gitu iya, ya, Kak? benar. Oke, benar banget. Selain itu tips and trick dari aku yang lain dari gimana cara kita pandai-pandai mengakses informasi-informasi yang ada di media sosial. Menurut Vivi gimana sih, Vi? Kan Vivi kan Gen Z juga nih. Iya. Dari pandangan Vivi sendiri, media sosial itu seberapa berpengaruh sih terhadap pandangan Gen Z dalam Oke, pemilu? kalau menurut aku itu sangat berpengaruh ya, karena media sosial kita sekarang kan di era digital, jadi kita pastinya akan berinteraksi Iya, langsung benar. dengan media sosial, dan di sanalah para aktor-aktor atau calon-calon itu untuk berkampanye atau menarik perhatian dari kita. Makanya di sana kita harus berhati-hati karena terkadang apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan yang Iya, sebenarnya. benar, ya. Kalau untuk tips and trick dari aku, yang pertama sih kita harus kenali dulu siapa calon-calon Oke. dari presidennya nanti dan wakil presidennya. Setelah itu kita kenali visi dan misinya, apakah sesuai tidak dengan kepentingan kita atau kepentingan masyarakat. Dan setelah itu barulah kita tentukan siapa yang akan kita pilih. Dan bisa juga kita lihat riwayat pendidikannya atau riwayat iya, benar. kehidupannya gitu. Jadi kita lebih banyak belajar lagi. Dan kita jadikan media sosial itu sebagai tempat bagi kita untuk mencari atau memperoleh informasi tentang tokoh-tokoh atau calon-calon yang ada. Ya. Dan juga bagi teman-teman semua yang make media sosial ini kan banyak tuh yang ikut-ikut tren yang bisa dibilang FOMO ya, FOMO terhadap isu-isu politik yang ada, dan itu teman-teman mikir dua kali lagi deh kalau misalkan mau ikutan FOMO seperti itu. Teman-teman boleh FOMO, nggak salah, tapi teman-teman harus mikir lagi kayak teman-teman ngikutin itu sesuai nggak sama diri teman-teman gitu kan. Ada tuh mereka FOMO cuma dia dasar ikut-ikutan aja. Iya, tapi nggak tahu apa manfaatnya, Iya, apa sih nggak ada. faedahnya Iya, gitu ya. benar. Dan itu yang marak banget Terjadi di saat ini. di kala saat ini. Mungkin itu saja tips and trick dari Kami berdua. Dan mengenai pola perilaku Gen Z sebagai mahasiswa ilmu politik dalam menyambut pemilu. Pemilu di tahun 2024. Nah, mungkin teman-teman dapat ambil sisi positifnya Iya. dan ambil pengalaman dari kami, dari Vivi yang sebagai Pemilih untuk kedua kalinya. pemilih kedua kalinya dan aku sebagai pemilih Pemilih pemula pemula, di tahun oke. ini. Semoga teman-teman dapat menjadikan ini sebagai bahan referensi teman-teman dalam pemilihan mendatang. Oke, jangan sampai nggak milih ya teman-teman. Jangan sampai nggak milih sih, karena itu udah kewajiban kita sebagai mahasiswa politik Iya. dan masyarakat Indonesia. Iya, dan terutama Gen Z. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel akun YouTube Iya. Podcast Ilmu Politik Unan, dan juga follow Instagram Podcast Ilmu Politik Unan. See you next you. episode. Bye.